Pancasila itu ada nggak sih? Bagi saya nggak ada, Pak. Jujur. Yang ada gambar Garuda Pancasila ada. Teks Pancasila ada. Tapi Pancasila itu nggak ada. Siapa yang mau anti terhadap sesuatu yang nggak ada? Sejak kapan istilah negara berideologi? Bung Karno nggak pernah menyebut ideologi Pancasila. Dia sebut filosofis Grundslag. Dasar filosofi, bukan ideologi. Pak Harto pernah bilang enggak, Harto bilang asas tunggal, asas bukan ideologi itu. Pancasila ini kan ada yang mengatakan bahwa Pancasila adalah sebagai alat pemersatu bangsa ya. Kita bertindak bias ideologi, maksudnya bias ideologi itu bias kepentingan kelompok. Memang diakui dari arti dan falsafah Pancasila itu sangat menggaung dan bisa mendapatkan konsep budi pekerti. Di media sosial atau di televisi nasional kan ada dua tokoh yang mengatakan bahwa yang salah satunya Rocky Gerung. Rocky Gerung mengatakan bahwa Pancasila bukan ideologi, Wade. Kemudian Mbak Sujiwo Tejo juga mengatakan bahwa Pancasila itu nggak ada gitu loh. Melampaui dunia rasional sampai ke irasional, itu bedanya Nusantara dengan dunia ini. Nah, kalau Sujiwo Tejo mengatakan bahwa Pancasila tidak ada di Indonesia itu. Ocani Prenjak Baskoro Sumila. Apa itu? Artinya harus berbicara suara dulu, baru ada pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rayu. Bertemu lagi di acara Ngobrol Peduli bersama saya, Caan dan Pak Dimino. Dan hari ini sangat spesial karena di sini kedatangan tamu spesial yaitu pelaku seni, yaitu beliau Mas Aji Petro. Taji Petro. Taji Petro. Nggih. Taji Petro. Nggih. Topik kita kali ini kita akan membahas mengenai persepsi Pancasila. Nah, ini kita akan tanyakan langsung kepada, kita akan obrolkan langsung kepada Pak Dimino. Pak Dimino, ini kan ada Pancasila ini kan ada yang mengatakan bahwa Pancasila adalah sebagai alat pemersatu bangsa ya. Yep. Kemudian Pancasila sebagai falsafah bangsa. Yep. Terus ini yang sebenarnya seperti apa ya Pak? Oke. Jadi semuanya benar menurut Soekarno bahwa Pancasila itu adalah falsafah bangsa karena digali dari budaya Nusantara. Jadi memang berasal dari budaya kita sendiri. Jadi falsafah itu kan pandangan hidup ya. Ya ini pandangan hidup ya leluhur kita juga. Sebagai alat pemersatu bangsa ya, karena Pancasila ini memang ada sebagai alat untuk mempersatukan Indonesia yang banyak suku, banyak agama, beda budaya. Jadi harus disatukan dengan Pancasila. Kemudian Pancasila sebagai ideologi ini yang harus hati-hati. Sebagai falsafah bangsa amat sangat benar dan itu penting. Sebagai pemersatu bangsa harus, karena memang Indonesia yang bineka itu perlu pemersatu. Tetapi untuk ideologi ini harus berhati-hati. Sebagai ideologi bangsa itu benar, yaitu ideologi inklusif. Kenapa saya katakan inklusif? Karena di Nusantara ini banyak ideologi-ideologi yang dasarnya itu sara. Jadi ideologi yang berbasis suku, berbasis agama. Nah ini semua diterima sebagai hal yang baik. Mereka semuanya tidak buruk. Ya itu yang perlu dipahami ideologi. Jadi bukan ideologi berdasarkan sara. Pancasila itu ideologi inklusif. Itu yang harus hati-hati. Kalau tidak, kita bertindak bias
ideologi, maksudnya bias ideologi itu bias kepentingan kelompok. Tapi kalau ideologi Pancasila tidak bias karena itu adalah falsafah bangsa kita. Tapi kalau ideologi kita bias ideologi itu apabila ideologi berbasis ras, nah itu mementingkan kelompoknya sendiri. Ya ini yang harus dibedakan. Jadi Pancasila sebagai ideologi benar, tapi ideologi inklusif. Jangan yang eksklusif. Tidak buruk yang eksklusif, tetapi sebagai individu bangsa Indonesia kita tidak boleh berpikir bias ideologi eksklusif. Itu. Oke, jadi intinya Pancasila itu adalah ideologi inklusif yang bisa menerima semuanya, Pak ya. Betul. Bahkan ada suatu kelompok-kelompok kecil pun, tapi tidak ekstrim, itu bisa dilindungi juga gitu ya. Semua ideologi itu di bawah naungan Pancasila. Mereka berbeda ya. Mereka punya kepentingan ya. Tapi kita harus sadar setiap ideologi eksklusif atau kelompok ini punya kepentingan. Tapi kita harus tetap ingat bahwa jati diri kita adalah Pancasila. Pancasila lah yang akan mengatur ideologi-ideologi kecil. Ibarat manusia punya aku kecil, maka aku yang jati diri ini harus bisa mengatur aku kecil itu tadi. Oke, siap. Nah, sekarang penjelasan tentang Pancasila secara jelas detail dijelaskan oleh Pak Dimino secara teorinya. Dan sekarang mumpung ada beliau, Mas Taji Petro sebagai pelaku seni, ini bagaimana secara kasunyatan Mas Taji Petro untuk kaum anak-anak milenial sebagai pondasi kaum milenial saat ini? Jadi menurut Mas Taji Petro bahwasanya pembahasan di dalam Pancasila sebagai dasar prinsip kehidupan manusia ya, khususnya di bumi Nusantara ini, kita bangga memiliki Pancasila. Karena dulu seorang Bung Karno sudah mensiarkan di dunia Pancasila itu, hingga memang diakui dari arti dan falsafah Pancasila itu sangat menggaung dan bisa mendapatkan konsep budi pekerti, keagungan, keilmu keagungan. Kalau melihat dari zaman dulu, raja-raja itu punya payung keraton gitu. Itu ada yang bawah itu kan agak besar, sudut agak naik sedang, naik lagi sudutnya menjadi kerucut kecil. Itu ada yang pertama tata alam, tata praja. Nah, praja itu projo, artinya itu negeri, bangun negeri. Ada masyarakat bangun negeri, ada ratu pemimpin. Terus yang terakhir yang kecil kerucut itu payung bulat bentuk kerucut itu totogomo. Negara memiliki agama, negara kertagama gitu. Nah, disitulah sebenarnya kunci dasar di dalam tri tadi, tiga yang menjadi satu kesatuan, dilengkapi dengan kita harus ingat bahwa pertama kali harus ada ketuhanan, supaya kehidupan mulai lahir itu adalah pondasi untuk bisa menanamkan jiwa patriotisme, nasionalisme. Kalau ada simbol-simbol sejarah, nah kalau sejarah-sejarah ini hilang atau tidak dirawat, ya masa depan anak-anak milenial ini ya tidak memiliki jiwa patriotisme, nasionalisme, dan hilang Pancasila di dalam rasanya itu. Nah di situ, maka dari itu kalau melalui spirit kan ruh, tual intelektual dan akal bersama hati, rasa, rama, romo, rasa, utomo, itu menjadi sifat dasar roh utomo. Berarti hati ini sama jiwa, pikiran ini, akal ini harus seiring. Kalau di sini ada berkata A, berpikir, hati berkata A, itu berpikir dan berbicara diri di dalam hati. Akal juga A, ucapan A gitu.
Artinya sama-sama tiga perputaran ini, simbiosis ini menjadi satu konsep yang indah. Maka dari itu kalau berbicara Pancasila, banyak yang bisa membicarakan ya Mbak Mino ya Pak Demini. Namun harus melihat dasarnya. Nah dasar itu dari masa kecil. Berpikir, kita kan mesti berpikir dulu sebelum berkata. Kecuali kalau kita ini sudah hilang akal, orang gila, nggak berpikir. Kita berpikir, terus diucapkan dari tata bahasa, kata-kata. Setelah berpikir kata-kata, bahasa berarti. Mengenal dalam sinergi karakter adalah bahasa. Setelah bahasa, perilaku. Kebiasaan dia melakukan apa. Tidaklah mungkin orang itu kalau melakukan tanpa berbicara tidak akan mungkin. Berarti tidur. Kasarannya kan tidur. Tapi kalau berdiri dan dia bangun melihat, mendengar. Telinga ini mendengar itu ilmu di dalam rasa. Mata melihat, masuk ke dalam akal. Nah, kalau dia melihat dan mendengar, maka dia mulai berpikir. Akhirnya hatinya berbicara. Saya mau mengambil ini, saya mau mengambil itu, saya mau berjalan kemana. Nah itu kan mulai berbicara. Karena kita sosialisasi budaya, ada manusia lain, maka berdiskusi, berarti tata bahasa. Berpikir, berbahasa, bertata bahasa yang benar dan baik, baru melakukan aksi, pergerakan. Setelah pergerakan kebiasaan menjadi karakter. Nah kalau karakter itu adalah jaminan untuk keinginan keberhasilan masa depan orang itu sendiri. Nah kalau karakternya anak bangsa sudah jadi begini, berarti prinsip-prinsip dasarnya tidak dimiliki. Lah kita ini sebagai peran serta tokoh-tokoh masyarakat bersatu padu, mengayomi, mewujudkan dengan kasonyatan, bukan hanya berdiskusi dan berbicara, tapi kasonyatanya apa yang dilakukan. Harus kembali ke sumber daya yang kita miliki itu. Dulu masa anak-anak ada dakon, permainan itu, ada pate lele, itu nyata, itu dihilangkan. Tapi saat ini pemerintah juga sudah mulai memberikan jaringan-jaringan kegiatan seperti itu. Namun harus diperkuat. Karena itu adalah jati diri bangsa, kearifan lokal. Dari situlah muncul ide-ide kreativitas yang dibentuk karakter anak mudanya tidak seperti yang mungkin tidak sesuai dengan harapan bangsa. Ingat, keberhasilan bangsa disertai dengan tulang punggung pemuda. Lah kita ini kan sepuh-sepuh nanti ya pasti orang ono meninggal ini. Tapi generasi anak muda itu akan membantu memikul beban untuk bangsa ke depan. Siapa yang dipikul? Ya adik-adiknya harus kasunyatan. Bukan hanya bicara mikul opo ini Mas Taji Petro. Ya adik-adiknya. Kalau di Jepang, di Cina, di Hong Kong itu kalau ada diklat sing remaja yang gendong sing kecil sesuai jumlahnya 20 anak kecil, 20 anak muda. Lah ini yang harus diterapkan kasunyatan itu. Berarti harus pembinaan itu bukan hanya menceritakan sejarah budaya, gimana minongi, tapi harus punya pelatihan-pelatihan pembinaan putra-putri anak bangsa secara education, budi pekerti, pelajaran agung. Nah, pelajaran agung itu ya mewakili, ya ada agama, ada dasar budaya, ada politik, campur di situ. Terus perwujudan kegiatan apa, tapi semuanya berjaring sesuai kafling masing-masing. Nah, kalau kita ini kan di bidang sejarah budaya, ya tidak berpolitik, ya, tapi di dalamnya situ memiliki jiwa-jiwa itu, namun disertakan pilihan keluar dalam tata bahasanya, sadar bahwa saya ini di bidang apa, unit apa. Kalau Jawa nih, cancut taliwondo, artinya apa? Berhasil di bidang unit masing-masing, gitu, jangan. Tadi intinya pondasi dasar dari anak muda ini mereka harus mengenali keahlian minat itu ya. Iya, kasunyatan harus melakukan. Jadi itu. harus bermain dakon kembali. Oh. Harus membuat sebuah apresiasi kegiatan berbentuk seni. Ya. Kemudian sang pembina juga harus bertanggung jawab dengan ucapan ini. Nah, maka dari itu kami berani
Mas Taji berani mengatakan ini karena harus berani dan diwujudkan prestasi itu yang membina itu juga. Jadi tidak kehilangan cara akal budi ini bisa nggak berbicara ini bisa dipertanggungjawabkan. Nah di situ maka itu kami bergabung sama Pak Demino ini sebagai pembina anak-anak supaya nanti apa yang disampaikan melalui apresiasi budaya ya harus dilakukan setatnya seperti itu dan akan menjadi satu kekuatan yang tidak bisa membentuk sebuah bahasa ini menjadi merasa benar gitu. Nah untuk itu kita kembali ke semula stat itu, tapi kan dia sudah remaja mungkin lebih cepat. Nah lebih cepat untuk mendapatkan tis rasa itu sendiri ya. Rasa itu namanya kekuatan rasa tadi. Itu yang dicari sebenarnya. Oke sih. Semoga ini didengar oleh para pemuda kita, para milenial ya, supaya bisa sadar untuk memiliki jiwa nasionalisme untuk mencintai bangsa ini dengan berbudaya dan berbudi pekerti. Betul. Oke, betul. Oh ya, ini saya ada sedikit pertanyaan Pak De. Oke. Tentang Pancasila ya. Oke. Di media sosial atau di televisi nasional kan ada dua tokoh ya, yang mengatakan bahwa yang salah satunya Rocky Gerung. Rocky Gerung mengatakan bahwa Pancasila bukan ideologi, Pak De. Kemudian Mbak Sujiwo Tejo juga mengatakan bahwa Pancasila itu nggak ada gitu loh. Oh, iya. Terus itu gimana wedarannya Pak De? Bisa dijelaskan? Ya itu persepsi juga. Persepsi. Rocky Gerung mengatakan bahwa Pancasila bukan ideologi, Pancasila adalah falsafah bangsa. Pancasila sebagai falsafah bangsa benar. Pancasila bukan ideologi menurut seorang intelektual Rocky Gerung, ya karena dia menggunakan filsafat barat. Filsafat barat itu menggunakan rasio. Sedangkan filsafat Nusantara ini tidak dibatasi oleh kajian filsafat, itu bisa melampaui ke wilayah di luar rasional, masuk ke dunia irasional. Itu bedanya filsafat barat dengan filsafat Nusantara. Jadi kalau dikatakan bahwa Pancasila bukan ideologi dari kacamata filsafatnya, yaitu filsafat barat. Tapi kalau untuk orang Nusantara yaitu filsafat kita Gitu. melampaui dunia rasional sampai ke irasional. Itu bedanya Nusantara dengan dunia ini. Nah, kalau Sujiwoto aja mengatakan bahwa Pancasila tidak ada di Indonesia itu, ya karena Sujiwoto itu seorang budayawan. Budayawan itu melihat bahwa budaya itu adalah praktek sehari-hari. Kenyataannya memang nilai-nilai Pancasila selama ini memang belum 100% menjadi kebiasaan orang-orang Indonesia. Ya faktornya banyak, faktor pengaruh dari luar, faktor ekonomi yang juga masih sistem dari luar. Jadi ya ini karena itu kita perlu kembali kepada Pancasila yang sebenarnya. Jati diri bangsa ya. Karena Pancasila ini jati diri bangsa yang memang beda dengan Barat. Jadi jati diri bangsa kita punya banyak ideologi tadi yang berdasarkan sara. Tapi jati diri kita kolektif ya Pancasila itu. Dan Pancasila itu seperti yang saya katakan sebelumnya itu harus menganggap bahwa seluruh kelompok-kelompok ini tidak ada yang buruk selama mereka menempati duduk posisinya masing-masing. Kecuali kalau ada bagian dari kelompok ini ekstrim, lah itu tugas Pancasila mencegah sebagai pribadi kolektif. Jati diri itu kan ukuran toh. Jadi dia yang ngatur. Dan Pancasila itu sumbernya jelas dari Jawa, bukan Jawa, Nusantara. Apalagi Jawa. Pribadi Jawa, jiwa Jawa itu kan bahkan ini populer ya. Dulur papat limo pancer gitu ya. Artinya
Loh, pribadi Jawa itu ternyata kolektif ya, tidak satu. Ada 5 ya. Iya. Artinya apa? Indonesia juga begitu, banyak kelompok tadi, dulur-dulur ini, tapi pancernya ya Pancasila, jati diri bangsa. Saya kira itu bedanya dengan Barat. Oke. Saya juga tadi bertanya juga, sebelum jenengan bilang ada dulur papat, dulur pancar tadi, sebelum itu saya juga berpikir apa ya Pancasila itu bisa difilsafatkan sebagai dulur papat, dulur pancar kan gitu. Oh, orang Jawa bebas menginterpretasikan atau memberi makna. Yang penting intinya bahwa Pancasila adalah jati diri kolektif. Oke. Ya. Kalau menurut seni budaya pelaku Mas Taji Petro, Nah, bagaimana itu nih. wadaranya? Begini, maka kita ini yang pertama, uluk salam ya, salam kemuliaan untuk para leluhur bangsa Nusantara Jaya. Saudara-saudariku semua, berhati-hatilah dalam menyikapi tata bahasa. Karena kalau di dunia maya, mensos ini banyak yang melihat ukuran cara pemikiran setiap insan, setiap orang berbeda. Untuk itu kalau kita membicarakan tentang hal-hal yang kiranya belum bisa ditangkap, nanti bisa merusak ekosistem di dalam kehidupan manusia. Maka dari itu berkafling-kafling bahwa sesungguhnya tingkah laku kita itu ditiru oleh anak-anak masa depan kita. Jadi benar-benar harus berhati-hati. Dalam forum, dalam kegiatan harus benar-benar dipikirkan hal itu. Dalam kategori untuk mengenal Pancasila, zaman dulu, zaman ayah-ayah kita ya, nenek moyang kita, itu setiap rumah itu ada Garuda Pancasila. Ya, maka memang benar kalau ada seorang tokoh, Bung Karno itu mengatakan bahwa bentuk lambang itu adalah simbol-simbol yang harus dibentuk kembali dan diwujudkan kembali di rumah-rumah supaya berbicara Pancasila untuk membangun bangsa, apa yang bisa diperbuat. Karena Kang Mas Sujiwatejo ya kebenarannya memang seperti itu, sudah masuk ke dalam aliran darah, jadi tidak kelihatan Pancasila itu di mana, ya sudah lahir kita sudah punya Pancasila. Namun pengeterapannya itu yang mekanisnya berbeda-beda karena tingkah laku dari setiap orang ini kan berbeda. Mungkin di saat itu kelahiran anak ini ayah ibunya masih dalam keadaan sulit. Ya jangankan mikir ke ideologi Pancasila, makan pun sulit kan gitulah. Maka dari itu kita peran serta tokoh-tokoh, ayo kita bangun bersama sesuai dengan konsep desain yang baik untuk bisa memberikan siar-siar yang baik. Dengan sederhana saja, setiap rumah harus ada Garuda Pancasila. Kalau memang bentuk Garudanya kurang cantik, kurang cakep, ya saya kan juga pengukir. Nah, kami juga produksi Garuda loh ya. Ini bukan mempromosikan Garuda kami, tapi nanti bisa hubungi kami, kita bisa lihatkan Garuda 3D, semi 3D yang bisa sangat bagus dilihat teman, saudara atau tamu-tamu yang hadir di rumah panjenengan itu bahwa kita ini berjiwa patriotisme, nasionalisme. Karena apa? Kalau kita tidak bangun mulai sekarang, kapan lagi? Nah, seperti itu. Jadi harapan saya sebagai seniman pelaku, mocopat itu juga sangat penting di wilayah Jawa. Tapi apakah mocopat itu bisa disampaikan siar melalui Nusantara? Ya monggo-monggo aja. Karena semua itu melalui promosi. Tanpa promosi ya kita juga tidak akan mendapatkan sesuatu. Ocani perenjak Baskoro Sumila. Apa itu? Artinya harus berbicara suara dulu, baru ada pembuka Baskoro. Jadi cahaya matahari. Kalau tanpa diskusi secara baik, secara santun, ya tidak akan terbuka. Nah,
dari atas gunung, dari itu ngucur banyu saka gunung. Daeng warna Kamulya Jaya Nusantara. Lah di situ adalah sebuah konsep pupuh serat Jawa, apalagi Ratu Sri Aji Joyoboyo sudah menggambarkan kalau angka 73, jadilah bintang dulu sebelum mendapatkan tanah-tanah banyak. Jadi Kamulya itu angka 73 itu ada semut, ada bintang, ada tuan tanah. Maka hati-hati kadang-kadang kita ini berebut menjadi bintang. Nah, akhirnya di situ kalau tidak sesuai dengan harapan sosial budaya, para leluhur itu akan menyaksikan. Memang sudah tiada tapi menyaksikan untuk perjalanan kita anak cucu ini yang bisa memedarkan. Jadi kitab-kitab suci diwedarkan oleh orang-orang yang baik. Seperti itu, Cak Han. Jadi semoga ini bisa manfaat loh ya. Sederhana bahasa ini bisa diterima dengan baik juga. Terima kasih. Kira-kira sudah cukup ya? Sudah cukup pertemuan kita kali ini. Terima kasih Pak Dipino dan Mas Taji Petruk atas kehadirannya di obrolan ngobrol peduli. Semoga kita semua bisa mengambil ilmu yang sudah disampaikan oleh Pak Dipino dan Mas Taji Petruk. Sekian saya Pak Dipino dan Mas Taji Petruk mohon pamit diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngopi, ngobrol peduli. Salam Rahayu.